Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya habiballah, ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan minhum ila hadrati Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, radiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Dina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam tempat khalwat kita menyaksikan Allah itu tidak sulit. Ya, tidak sulit. Kalau pada segala sesuatu kita menyaksikan Allah, maka tidak sulit. Tapi kalau menyaksikan segala sesuatu kita belum menemukan Allah, betapa sulitnya itu. Betapa sulitnya. Jadi kita di dalam hal yang pertama ini mesti bisa keluar dari kesulitan menemukan Allah, sampai menyaksikan apapun menemukan Allah. Harus keluar dulu. Nah, di dalam khalwat itu kita senantiasa mesti zikir kepada Allah Ta'ala. Dan Allah yang maha kuasa, yang maha mampu itu senantiasa menguji kita. Menguji kita. Padahal Allah tahu bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, tetap saja diuji. Diuji. Jadi ya, kenapa Allah Ta'ala menguji diri kita? Itu dalam rangka melibatkan kita di dalam perolehan derajat yang tinggi. Jadi kita diuji itu loh. Sesungguhnya Allah menguji itu ya kecil-kecilan sebenarnya. Tidak betul-betul tak uji, enggak betul-betul begitu. Jadi mengujinya itu kecil sekali. Kecil sekali. Tapi berhadapan yang kecil ini, kita tidak akan mampu kecuali kita ditolong oleh Allah. Baru mampu. Jadi sebenarnya ujian dari Allah Ta'ala untuk diri kita itu sebenarnya tidak betul-betul ujian. Tidak. Karena Allah Ta'ala itu maha tahu bahwa kalian semua manusia tidak akan pernah sanggup sekecil apapun ujianku. Kecuali aku ikut serta di dalam dirimu menghadapi ujian, baru kau sanggup. Itu pun kesanggupanku. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Dzalik wa mahma waqafta, dan manakala berhenti engkau ma'adzalika, bersama dengan ujian itu, maka fataka, akan lepas dari dirimu itu ujian kah kepadamu. Jadi begini, ketika kita sudah berhenti di ujian itu, kita tidak sanggup untuk mengatasi, menyelesaikan, maka sudah sampai di situ saja. Kita tidak akan pernah mengalami kenaikan kelas rohani. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau kita mencoba untuk terus bertahan, boleh jadi selangkah dua langkah lagi kita akan sanggup menyelesaikan ujian itu. Jadi karena itu ya, walaupun di dalam pikiran kita katakan ini aku tidak sanggup, misalnya katakan begitu, tetaplah bertahan. Allah senang dengan orang yang bertahan seperti itu.
Jadi biasanya makanya begini, pertolongan itu datang kalau kakimu sudah patah, gitu loh. Baru datang. Biasanya begitu. Kalau belum patah kakinya, biasanya belum datang. Jadi dulu ada seorang Rasul ya, berhadapan dengan berbagai macam ujian. Sampai-sampai si Rasul itu bersama dengan para sahabatnya mengatakan, Mata Nasrullah, kapankah pertolongan Allah datang? Karena ditunggu-tunggu gak datang-datang. Gak datang-datang. Nah ketika bertanya seperti itu, maka jawabannya adalah, Ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah bahwa sungguhnya pertolongan Allah Ta'ala itu sebentar lagi akan datang. Gitu deh. Jadi biasanya pertolongan itu datang ketika akal pikiran kita tidak bisa diandalkan, kekuatan kita tidak bisa diandalkan, baru datang. Baru datang. Kita tahu ya cerita Rabi'ah Adawiyah dari Basrah mau ke Mekah, hanya bersama dengan keledainya yang membawa barang-barangnya Rabi'ah. Di tengah perjalanan keledainya mati pula. Rabi'ah kemudian bermunajat kepada Allah, ya Allah, Engkau pasti maha tahu bahwa aku adalah seorang perempuan. Jadi pertama-tama yang dikedepankan oleh Rabi'ah adalah dia seorang perempuan. Dan apa dayanya dari seorang perempuan? Tidak punya kekuatan apapun, katanya. Sementara aku mau menitipkan barang-barang ini kepada teman-temanku yang juga mau ke Mekah, aku malu kepadamu ya Allah. Nah, ketika mendapatkan keluh kesah seperti itu, mendadak lantas keledainya dihidupkan lagi, hidup, berangkat lagi. Oke. Jadi kita mesti diuji oleh Allah Ta'ala, walaupun Allah Ta'ala itu maha tahu. Karena itu ada doanya Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat bagus ya, berkaitan dengan ujian-ujian itu. Itu apa? Allahumma qarribna ilaika bila bala. Ya Allah, tolong dekatkan aku kepadamu tanpa. Jadi begini, ketika orang disebut sukses dalam konteks khalwat, artinya apa? Orang itu mendapatkan Allah. Oh hebat ini ya, orang dapat Allah itu hebat. Sebab mendapatkan Allah itu yang lain hebat. Mendapatkan Allah Ta'ala itu hebat. Walaupun mendapatkan segala sesuatu yang lain itu belum tentu direalisasikan loh. Contoh misalnya, saya sekarang bisa apa saja. Mau terbang kemana bisa. Mau berada di mana-mana bisa. Belum tentu saya lakukan itu. Tapi saya bisa misalnya. Gitu loh. Belum tentu saya lakukan. Belum tentu juga saya tukar dengan apapun. Mau tak tukar ini, tukar. Belum tentu. Kenapa? Karena kenikmatan mendapatkan segala sesuatu, kenikmatan mendapatkan Allah Ta'ala itu gembiranya berlangsung di dalam hati. Berlangsung di dalam hati. Fa'idha qad arifta, apabila telah mengenal engkau hadza, terhadap ini, fa'lam, maka ketahuilah engkau, Allah, kepada sungguhnya Allah Ta'ala, mubdalika, ialah mengujimu, bima, dengan sesuatu, yu'aridu, yang menyodorkan Allah Ta'ala hu kepada ma, alaika, atas dirimu. Jadi katakanlah Allah Ta'ala itu ya memberikan sesuatu kepada kita, sesungguhnya merupakan ujian. Ujian. Jadi kita lolos terhadap ujian kalau kita ditemani Allah ya. Ditemani Allah Ta'ala. Kita diuji oleh Allah tapi tidak ditemani, tak mungkin lolos. Jadi karena itu begini lah ya. Kalau aku menghadap kepadamu, nah kalau ditemani Allah, ketika menghadap kepada Allah, serasa Allah menghadap dirinya sendiri. Coba bagaimana mungkin orang tidak khusyuk? Khusyuk pasti. Kenapa? Orang ditemani oleh Allah kan begitu. Orang tawaf mengelilingi Ka'bah ditemani oleh Allah pasti khusyuk. Jadi khusyuk itu di mana-mana itu karena ditemani, disertai oleh Allah Ta'ala. Khusyuk pasti. Jadi seluruh setan itu tidak akan pernah bisa memecahkan pikiran kita di saat itu. Bagaimana bisa pecah? Wong kita ditemani oleh Allah, dibikingi oleh Allah Ta'ala sendiri kan gitu.
Nah, yang terpenting itu sesungguhnya adalah di backing. Tapi untuk sampai kepada derajat di backing itu, kita harus bersungguh-sungguh dulu. Bersungguh-sungguh dulu. Jadi saya menyaksikan orang adzan ya. Allahu Akbar. Wow, jadi bersungguh-sungguh betulan itu loh. Jadi dikerahkan seluruh daya upayanya, dikerahkan. Dalam batin saya, mungkin sebentar lagi orang ini sudah tidak perlu begitu. Jadi tidak terlalu menguatkan, enggak. Tapi bagi orang yang belum, orang itu bersungguh-sungguh, Allahu Akbar, Bismillah. Itu wajar ya, wajar. Kenapa? Belum sampai kepada tahapan dibackingi oleh Allah Ta'ala. Ketika sampai kepada tahapan dibacking, Allahu Akbar, sambil noleh-noleh gak apa-apa. Kenapa? Hatinya sudah dibackingi oleh Allah Ta'ala. Makanya ya, ada seorang wali yang ketika sholat itu tertawa terbahak-bahak. Wah, iya kamu batal sih Pak, kamu kok sujudnya kepada padi sih Pak. Ketika sholat itu, ketika sholat sudah berhenti aja. Nah berhenti bapaknya, orang ini ya tetap sholat itu. Jadi ketahuan ketika mau sholat itu jemur padi. Ternyata setelah itu mendung. Ketika sholat dapat 2 rakaat sholat zuhur itu rintik-rintik gitu loh. Nah ketahuan oleh anaknya, Bapak ini bersujudnya ke padi katanya kan, bukan kepada Allah kan begitu. Ya batal sih Pak, gitu. Setelah itu dilanjutkan seperti nggak ada apa-apa itu loh. Gitu ya. Jadi orang wali itu seperti itu, seperti itu. Tapi juga ada orang wali yang tertib, yang resmi, yang bagus itu banyak juga ya. Ini yang tidak begitu tertib ya. Jadi orang-orang wali yang majdub itu nggak begitu tertib itu, nggak begitu tertib. Fa awwalu ma yuftahu 'alaika an a'taqal amra 'ala tartib. Oke. Yang pertama-tama diberikan oleh Allah Ta'ala apa? Adanya perintah untuk dilaksanakan secara tertib. Beginilah ya. Kalau orang wali itu ya, melaksanakan apapun itu atas dasar perintah Allah Ta'ala. Bukan perintah Allah secara langsung lah ya. Bukan perintah yang kita pahami dari kitab suci, bukan itu. Bukan itu. Jadi ada perintah sekarang Allah Ta'ala langsung sekarang gitu. Jadi melaksanakan apapun atas dasar perintah. Tidak ada perintah ya tidak. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau mau makan, nunggu perintah dulu. Mau minum, nunggu perintah dulu. Jadi serba menunggu perintah. Karena pasti ada itu katanya. Pasti ada. Nah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, baru dilaksanakan. Tidak. Ya, dalam batin beliau itu, nggak mungkin aku mati karena lapar. Nggak mungkin mati karena lapar. Itu kan sudah, kelasnya itu sudah di luar segala akal itu. Di luar segala akal. Kalau secara akal kan orang 3 hari tidak makan sudah wassalam. 3 hari tidak makan wassalam. Ini enggak, tergantung kepada Allah. Apapun saja tergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi sudah semakin titis berpegangnya kepada Allah Ta'ala itu. Semakin titis. Jadi yang pertama-tama dibukakan bagi orang yang melaksanakan khalwat itu adalah adanya perintah dari Allah Ta'ala yang mesti dilaksanakan secara tertib. Ma'akululaka. Wow. Gaib itu bisa ditembus. Gaib itu bisa ditembus. Makanya kita tidak heran kalau orang seperti Kiai Samsul Arifin misalnya bilang begini ya. Aku tahu berapa jumlah santriku sekarang. 21.000 sekian ratus sekian. Aku tahu persis siapa bapaknya. Coba kalau nggak percaya, suruh ke sini siapa saja. Saya tahu bapaknya. Jadi kok sampai tahu seperti itu, dari mana itu? Dari ilmu? Tidak dari ilmu. Dari mana? Dari kewalian. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala lewat pintu kewalian jauh lebih hebat ketimbang ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala lewat pintu buku-buku. Nah, kalau buku-buku itu kan lama tuh bacanya. Itu pun juga tidak sampai kemana-mana kan.
Tapi yang lewat pintu kewalian ini cepat sekali diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi akhirnya mensamudra, istilahnya itu mutabahir, mensamudra. Fala yuhjibukal jadarat. Kau tidak akan teralingi, tidak itu ya. Jadi tembus temboknya. Kalau bagi kalian kan enak ini ya. Tembus, enak toh. Malah digunakan kemana-mana. Coba tak lihat yang di sini, yang di situ. Nah, enggak, sudah enggak ada dalam pikiran kita untuk menyaksikan macam-macam itu, sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Syekh Abdul Wahab Asy'arani misalnya di Mesir ya. Beliau ini memiliki karomah yang saya kira luar biasa. Ketika datang waktu maghrib itu ya, beliau mendengarkan itu orang-orang di sebelah sana, sebelah situ berbicara apa. Makin malam bisa mendengarkan orang-orang yang berada di tetangga desa. Kedengaran semua itu. Makin malam yang di tetangga kecamatan. Makin malam di tetangga kabupaten. Makin malam seluruh dunia. Bahkan termasuk zikir ikan-ikan itu ditulis sampai oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini. Begini katanya. Nah, itu kan berarti kekuatan untuk mendengarkan itu kan luar biasa itu. Sampai seluruh alam semesta itu kedengaran. Jadi bunyinya jangkrik, dirang-rang ini, dirang situ, semacam itu. Apa zikirnya, paham semua itu. Itu kan berarti apa? Allah memberikan ilmu lewat pintu kewalian. Hebat oleh Allah Ta'ala. Akan dibikin hebat. Karena itu kemudian banyak orang-orang datang minta doa. Banyak orang-orang minta doa kepadaku karena sesungguhnya aku sudah muncul sebagai doa itu sendiri, kata Maulana Rumi. Jadi sudah tidak tertabiri oleh tembok-tembok, sudah tembus. Tidak tertabiri oleh tembok-tembok. Jadi kalau bagi diri kita tembok atau apapun itu merupakan tabir yang menghalangi sesuatu yang ada di sebelah sananya, ini sudah enggak. Sudah enggak. Jadi ada seorang perempuan ya yang dikabari. Perempuan ini adalah wali Allah. Dikabari bahwa anakmu meninggal. Enggak katanya. Aku enggak percaya. Kok bisa enggak percaya? Allah belum ngasih kabar apapun kok kepada aku. Jadi gitu loh. Jadi kalau dikasih kabar misal anaknya meninggal itu enggak percaya itu. Sebab ada apa-apa itu mestinya Allah memberi kabar dulu. Enggak mungkin aku kekasihnya masa enggak dikasih kabar kan begitu. Mestinya aku yang pertama kali dikasih kabar kan begitu. Gitu loh ya. Jadi kalau kita kan ditelepon orang kan percaya. Ini kecelakaan, ternyata penipuan. Oh, percaya kalau gitu. Kalau orang itu nggak percaya. Orang yang sudah akrab dengan Allah Ta'ala itu nggak percaya. Nggak gampang percaya. Karena itu pantangan bagi mereka untuk kena tipu. Nggak mungkin kena tipu. Nggak mungkin. Masa ada seorang wali kena tipu kan memalukan. Masa kena tipu? Enggak mungkin, mana mungkin kena tipu. Itu dijaga oleh Allah malah kena tipu. Enggak mungkin. Enggak masuk akal itu. Enggak masuk akal. Wala zulumat, dan tidak pula tertabiri oleh kegelapan. Enggak, sudah enggak. Jadi kemana-mana itu sendiri sudah enggak takut. Kemana-mana sudah tidak memerlukan senter. Berangkat ya berangkat aja. Gelap ya enggak pernah takut. Berarti apa? Dimanapun dia berada, dia tetap merasakan bahwa yang terdekat dengannya itu adalah Allah Ta'ala. Gitu loh ya. Jadi real. Allah Ta'ala itu real sebenarnya. Sangat konkret, sangat gamblang sesungguhnya. Nah ini perlu kita selesaikan pertama kali lah sebenarnya. Mestinya kita selesaikan dulu ini. Bahwa Allah Ta'ala itu gamblang, Allah Ta'ala itu konkret, Allah Ta'ala itu lebih terang dibandingkan apapun. Ini harus kita selesaikan loh. Kan sampai sekarang kan masih lebih konkret makhluk-makhluk. Gimana menyelesaikannya ini? Kok konkret makhluk-makhluk itu gimana? Padahal jelas bahwa tidak ada makhluk di dunia ini kecuali di balik makhluk itu Allah lah yang menopang makhluk itu. Sehingga makhluk itu kelihatan ada. Nah karena Allah Ta'ala latifun, maha lembut, maka tidak disaksikan.
Coba kita menggunakan mata batin misalnya ya, tetap bisa menyaksikan kalau menggunakan mata batin itu. Jadi ya Allah Ta'ala kan maha sabar. Begitu. Jadi walaupun katakanlah ya digoreng pisang misalnya gitu ya, saya makan saya gigit-gigit. Nah Allah tidak tergigit. Kenapa? Allah itu maha lembut, lepas tepat. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala itu hadir pada segala sesuatu, termasuk digoreng pisang ini. Allah maha hadir. Cuman ketika buka-buka mana, coba mana. Ya nggak bisa mana-mana seperti itu tuh nggak bisa. Allah itu maha lembut, maha lembut. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, itu maha lembut. Jadi Allah Ta'ala itu karena maha lembut, maha sabar dan lain semacamnya yang menunjukkan makna feminim itu loh. Maka kemudian orang-orang ateis mengatakan nggak ada itu. Mana coba saya tantang. Ya ya bukan kelasnya banget itu ya. Ditantang-tantang gimana? Gak bisa. Oke ya. Tidak bisa ditabiri oleh tembok-tembok dan kegelapan. Amma yaf'aluhul khalqu fi buyutihim. Jadi tetap bisa menyaksikan apa yang dikerjakan oleh umat manusia yang lain di rumah-rumah mereka. Seperti Nabi Isa itu loh, mukjizatnya. Nabi Isa itu kan tahu itu. Kalian tadi masak ini, masak itu, makan ini. Tahu semua Nabi Isa itu. Tahu semua. Itu salah satu mukjizatnya itu seperti itu. Jadi orang yang berkhalwat dan orang ini menjadi sukses dengan khalwat itu, maka nanti salah satu karomahnya adalah sebagaimana mukjizat Nabi Isa itu. Jadi tahu itu loh. Aku tahu kamu memiliki celengan segini, kamu makan ini. Tahu semua itu. Tahu semua. Terang benderang semua. Kenapa? Dibikin terang benderang oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang disebut sebagai khalwat itu faedahnya real. Tinggal bagaimana kita mencoba untuk melaksanakannya. Gitu loh ya. Laksanakan. Ya Allah. Coba misalnya begini lah ya. Kita sampai malam, katakanlah kita main HP atau ngobrol dengan siapa. Nanti. Nah setelah itu coba itu. Aku mau mencoba seberapa mabuk aku kepada Allah. Ambil wudhu, sholat. Allah. Terus. Jangan pikirkan apapun yang lain. Itu loh. Bisa nggak aku mabuk ya? Coba. Allahu Akbar. Coba lagi. Terus gitu. Nah, kalau ternyata belum mabuk, ya berhenti. Kecapean nanti. Kecapean. Dicoba besok lagi, siapa tahu kan begitu. Jadi, dan jangan kemudian, wah, aku tidak akan pernah mencoba lagi. Nggak jadi-jadi juga kok. Jangan. Yang nggak bisa sekarang, boleh jadi besok atau lusa sudah dibikin bisa. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan, itu mutlak karena ditolong oleh Allah, apapun itu. Kalau tidak ditolong kita, maka kita tidak bisa mengerjakan apapun. Oke, begitu ya. Semoga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan rohani. Semoga hari-hari kita ke depan semakin bermartabat di hadapan Allah Ta'ala, berguna bagi kehidupan sesama. Semoga kita jauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.